Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat ya. Maaf tadi ada gangguan, banyak gangguan itu dari jaringan tiba-tiba putus dan laptopnya tiba-tiba error. Nggak tahu kenapa nggak bisa digerakin sama sekali. Kita dari awal lagi ya, mulai dari awal lagi. Semoga dapat memperhatikan dengan jelas, semoga apa yang aku sampaikan juga jelas. Kita masuk ke bab kedua, yaitu pertidaksamaan pecahan, irasional, dan mutlak. Nah, ini kita kenalan lagi. Nama saya Safa Hairunisa dari mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mendampingi kalian hingga akhir Oktober dan masih dipantau oleh Bu Leli. Jadi untuk sementara sampai Oktober nanti yang mengajar matematika wajib adalah saya. Salam kenal ya semuanya. Terus di bab kedua ini subbab-subbabnya itu ada pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan irasional, dan mutlak. Yang pertama kali kita bahas adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum ke bab ini pertidaksamaan kuadrat, kita belajar dulu nih. Ini tadi udah ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya udah. Kita ini dulu, apakah kalian masih ingat materi persamaan kuadrat yang dipelajarin waktu kelas 9? Semoga masih ingat ya. Tadi juga kita udah review dikit-dikit. Kita ulangin lagi ya, biar ada videonya dan kalian bisa mengulang-ulangnya lagi kalau misalkan lupa gitu. Misalkan di sini yang pertama, ini persamaan kuadrat itu selalu ya bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Jadi yang pertama nih, misalkan kalau a-nya sama dengan 1, gimana caranya? Berarti waktu kelas 9 jangan lupa ya. Ini kalau faktorin, berarti kita lihat si c-nya dulu, min 10. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya min 10? Kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Berarti kita buat dulu negatif 10. Berarti berapa kali berapa aja? 1 kali 10. Kalau misalkan ditambah 11, kalau dikurang 9, berarti masih jauh kan ya, ketiga kan ya, berarti 1 sama 10 bukan. Terus 2 sama 5, ini kalau misalkan ditambah 7 dikurang 3, berarti udah dekat ketiga kan. Masalahnya di sini mintanya negatif 3, berarti negatifnya ditaruh mana? Di keduanya atau di angka 2 atau di angka 5, biar kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berarti kita taruhnya di negatif 5. Udah bener kan ya? 2 kali negatif 5 negatif 10, 2 tambah negatif 5 hasilnya negatif 3. Ya udah tinggal ditulis deh faktornya. Berarti x plus 2 terus x min 5 itu sama dengan 0. Berarti ini x plus 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2, positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Terus yang ini juga x min 5 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 5 nya pindah ruas jadi positif gitu. Semoga masih ingat ya. Terus yang kedua, kalau misalkan a nya tidak sama dengan 1 atau di sini ada angkanya gitu loh. Kalau tadi kan a nya sama dengan 1 nih di sininya. Terus berarti yang di sini 2-nya itu harus dikalikan ke belakang. Terus dibawa ke belakang dulu kan ya, dikali. Berarti jadinya x kuadrat min 5x 2 kali 3 plus 6 sama dengan 0. Setelah kayak gini, sama caranya kayak tadi juga. Berarti cari dulu 6, positif 6. Berarti kan ada 1 kali 6. 1 tambah 6, 7. 6 kurang 1, 5. Berarti negatifnya harus ditaruh mana nih biar hasilnya negatif 5? Coba kalau misalkan di 1. Kalau di 1 kan berarti seharusnya min 1 kali 6, seharusnya di sini negatif 6 ya, tapi kita maunya positif 6. Kalau misalkan taruh di 6, negatifnya ditaruh di 6, sama aja kan ya, seharusnya ini negatif. Berarti ini 1 sama 6 bukan. Terus ada lagi 2 sama 3. Negatifnya ditaruh mana biar hasilnya negatif 5? Di keduanya. Gitu. Udah deh, berarti di situ tinggal x min 2 x min 3 sama dengan 0. Ini karena tadi jangan lupa kita nyimpen 2 kan ya, berarti ini sama-sama dibagi 2.
Kalau misalkan di sini 3 berarti ini dibagi 3 ya. Nah, terus kalau misalkan bisa dibagi berarti X min 2 bagi 2 1. Kalau nggak bisa dibagi berarti tinggal 2-nya 3 bagi 2 nggak bisa kan ya. Terus 2-nya ini tinggal kita taruh di depan, dikaliin sama X-nya. Jadi 2X min 3 sama dengan 0. Ya udah, ini berarti gimana? X min 1 itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. Terus yang ini 2X min 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. X-nya sama dengan 2-nya pindah ruas jadi pembagian kan ya, tadinya perkalian jadi pembagian 3 per 2. Oke, dah. Terus yang bentuk ketiga, kalau misalkan tidak ada B-nya atau B-nya 0, jangan lupa nih A kuadrat min B kuadrat, waktu SMP juga ada nih. Itu bentuknya bisa diubah jadi A plus B kali A min B gitu. Ya udah, yang X kuadrat min 4 berarti bisa dijabarin X kuadrat min 4-nya kita jadiin kuadrat jadi 2 kuadrat sama dengan 0. Tinggal diubah deh, jadi ini kan udah A kuadrat min B kuadrat kan ya, tinggal berarti jadi X plus 2 dikali X min 2 sama dengan 0. Berarti ini X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Pindah ruas ya. Yang ini juga X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Oke, terus yang terakhir, kalau misalkan nggak ada C, berarti ini 4. Ingat-ingat sifat distributif, 4Y kuadrat bisa kita ubah jadi 4 kali Y kan ya. Min 12 biar ada unsur 4-nya gimana? Jadi 4 kali 3, bisa kan ya? Bisa kita uraiin jadi kayak gitu. Oke, berarti ini udah sama-sama punya 4Y nih. Ini punya 4Y, yang ini juga punya 4Y. Ya udah, 4Y kita keluarin. Berarti yang ini 4Y udah dikeluarin, sisanya Y. Min, yang ini 4Y udah dikeluarin, sisanya 3 sama dengan 0. Berarti 4Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 per 4 ya, 0 per 4. Berarti Y-nya sama dengan 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. Terus Y min 3 sama dengan 0, yang ini ya. Ini Y-nya sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif 3 gitu. Paham ya sampai sini ya, jangan dilupain cara-caranya. Terus yang tadi permasalahan ini, pada hari pertama Jerome menyimpan karet gelang sebanyak 4 buah. Pada hari-hari berikutnya ia menyimpan 2 buah karet lebih banyak dari penyimpanan hari sebelumnya. Pada hari keberapa jumlah karet gelang Jerome berjumlah lebih dari 108? Tadi ada yang jawab kelipatannya ya kan ya, kelipatannya terus 2 terus kan ya. Itu dihitung satu-satu, ternyata pas dicoba hari ke-9 ya tadi ya. Ya itu juga benar jawabannya. Nah, tadi ada juga yang bilang ternyata bisa nih dilihat polanya, kalau nambah-nambah terus ternyata itu namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Jangan dilupain rumus-rumusnya. Aritmatika kalau UN suku KN-nya itu rumusnya A plus N min 1 B. Kalau SN-nya itu rumusnya N per 2 2A plus N min 1 B. Atau satu lagi rumusnya N per 2 Atun A plus UN Atun gitu. Ya udah deh, boleh nanti tinggal kalian ini ya selesain sama teman kalian. Kan di sini bilangnya Jerome menyimpan karet gelang sebanyak 4 buah, berarti awalnya itu 4 buah. Pada hari-hari berikutnya ia menyimpan 2 buah karet lebih banyak dari penyimpanan hari sebelumnya. Berarti apanya nih? Terus katanya pada hari keberapa jumlah karet gelang Jerome berjumlah lebih dari 108. Berarti kalau jumlah tuh pakainya UN atau SN ya. Tuh nanti didiskusin ya. Terus berjumlah lebih dari 108, kalau lebih dari berarti tandanya lebih dari kah atau kurang dari atau pakai sama dengan